Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Waalaikumsalam Ramlan warahmatullahi di wabarakatuh. Sniper Podcast. Sniper itu adalah nama lain dari sekolah kami SMKN 1 Bojong Pijung Cianjur. Bersama saya sudah hadir Bu Betty di sini, salah satu guru di sekolah kami. Selamat siang Bu. Selamat siang, Pak. Apa kabar, sehat ya Bu ya? Alhamdulillah Oke, sehat. jadi saya ucapkan terima kasih Bu kesediaannya. Kita akan ngobrol-ngobrol ke depan. Ini sebenarnya kita masih dalam acara ekspos guru Bu. Oh Jadi iya. supaya teman-teman mungkin di luar sekolah kita atau mungkin di sekolah kita sendiri agar lebih tahu guru-guru di sini seperti apa, siapa aja dan ya ngobrol-ngobrol pengalaman aja ke depannya Bu sambil perkenalan gitu ya Bu ya. Iya. Terima kasih, Pak Ramlan. Ya, baik kita mulai aja ngobrol-ngobrol kita. Silakan Bu untuk memulainya dengan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih, Pak Ramlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Betty Widihayati. Kebetulan saya ngajar itu dari awal, Pak. Dari Oke. sejak pendirian, bahkan itu dari sejak mencari murid. Sebelum sekolah ini ada kan syaratnya harus ada murid ya. Jadi kita cari murid, siapa yang mau masuk ke sini sambil menguruskan proses pendirian. Tuh. Nah, pengalaman saya ketika mengajar pas awal-awal karena siswanya itu sudah banyak yang lulus sekolah udah lama, ada yang bahkan sudah 10 tahun. Jadi eh, perilaku mereka juga mungkin karena kebiasaan di rumah sudah berbeda. Mereka sudah banyak yang lupa belajar. Jadi ketika kita mengajar itu sulit menyampaikan materi. Tetapi saat mereka menerima materi dari kita, mereka juga sulit untuk melupakannya. Oh, Bagusnya iya iya seperti iya. itu. Pertengahan tahun kita kan dipecah jurusannya, asalnya ATPH yang pertanian, makanya tadi ada sniper. Sniper. Awalnya Oke. dari sana sekolah negeri pertanian, karena kita awalnya sekolah negeri pertanian, jurusan yang dibuka juga pertanian, ATPH sama TPHP yang pengolahannya. Oke. Nah, pada saat dipecah jadi dua, itu yang pengolahan pertanian, awalnya mereka kan menerima materi tentang produksi tanaman. Nah, guru mulai kesulitan juga ketika menerapkan konsep-konsep pengolahan. Yang mereka ingat adalah pengolahan di lahan. Iya iya iya. Itu. Nah, dari sana, kemudian saya terpacu ya untuk terus berpikir bagaimana supaya siswa itu cepat menangkap tujuan dari guru, materi dari guru. Meskipun kita dengan perlengkapan yang seadanya, peralatan yang seadanya, akhirnya untuk praktek, karena alat praktek belum ada, mereka tuh bawa dari rumah. Kalau yang TPHP mungkin dia bisa bawa kompor, kemudian bawa penggorengan ya. Nah, yang sulit itu yang ATPH, Yang ATPH. harus bawa cangkul, parang, arit. Nah, saya khawatir waktu itu ya, bagaimana Iya iya. siswa saya kalau bawa alat-alat Bawa seperti arit dari itu, rumah bawa Bu. arit dari rumah dan ketemu sama polisi. Nanti dikiranya kan mau tawuran. Nah, saya juga sempet ya, aduh gimana ini. Nah, akhirnya kita bikin surat, semacam surat, bukan surat jalan ya, surat pemberitahuan ke orang tua supaya siswa itu harus bawa alat-alat. Nah, Oke. itu selama dia bawa alat, surat nggak boleh hilang. Jadi antisipasinya seperti itu. Iya iya iya. Nah, Jadi kalau ada petugas berwajib itu nanya, ini suratnya ada gitu. ini suratnya ada, saya disuruh sekolah gitu, mau praktek. Nah, memang berat sih ketika kita membuka jurusan, yang harus kita siapkan adalah siswa yang betul-betul kompeten ya. Kita tidak hanya butuh teori, yang nantinya mungkin jadi jurusan sastra, ATPH sastra, tahunya ceritanya tentang budidaya saja gitu. Nah, berjalan seiring waktu ada beberapa bantuan dari pemerintah, kita bisa manfaatkan. Nah, ternyata ini keinginan masyarakat di sini, mereka tidak hanya bagaimana membuka jurusan itu jangan sampai 2, sehingga sampai sekarang kan jurusan sampai 6 ya. Nah, untuk mengajar sendiri karena di Bojong Picung itu agak berbeda mungkin ya dengan yang lain. Kemudian juga siswanya itu agak gimana ya Pak, nggak cepat nangkap atau gimana.
Oke, secara apa? Secara mungkin dari sisi minat belajar atau Iya, minat belajarnya mungkin juga masih kurang atau mungkin asing karena ketika SMP belum ada jurusan, pas masuk ke SMK ada jurusan baru, mereka kan nganggapnya ada pelajaran-pelajaran umum, ternyata kita harus khusus. Kadang-kadang setiap jurusan itu eh, ada semacam apa ya, persaingan antara siswanya. Ada semacam persaingan atau bahkan eh, mereka itu ingin seperti jurusan yang lain tapi lupa bahwa jurusan kita itu apa gitu ya. identitasnya? Identitasnya misalkan begini ya, untuk TPHP itu kan dalam satu proses bisa 1 hari selesai ya, sedangkan ATPH itu kan harus nunggu minimal 2 bulan. Sampai panen. Iya. Nah, mereka tidak mengerti, ingin cepat-cepat saja selesai. Bu, itu TPHP sudah pada pulang, kenapa kita belum pulang? iya, Gitu. Nah, di sini guru harus menerapkan pengertian kepada siswa, pembelajaran sepanjang hayat itu bagaimana? Harus diterapkan juga, karena kebutuhan untuk tanaman dengan kebutuhan untuk produk makanan itu beda. Kalau produk makanan sekali proses itu selesai ya. Kalau untuk tanaman sendiri kan, misalkan tanaman butuh pengairan, butuh pupuk, itu kan ada waktunya juga. Tanaman ini sudah kering, Bu, jadwalnya kan bukan sekarang. Kenapa Ibu minta sekarang pelajaran Ibu? Tanaman sudah kering. harus Padahal disiram. tanaman sudah kering itu perlu untuk disiram gitu. Jadi, iya, Jadi untuk pelajaran produktif sendiri khususnya ini yang pertanian ya, saya harus juga memberikan pengertian kepada guru yang lain, terutama yang adaptif normatif, karena yang kita pelihara adalah tanaman, jadi butuh perawatan khusus. Terkadang saya minta pembelajaran itu di blok 1 hari iya. saja gitu. Buat produktif semua. Gitu Untuk ya. produktif semua. Jadi pengalaman saya memang asa lebih capek ya Pak ya kalau dilihat itu. Tapi kalau kita ingin maksimal, memang harus seperti itu tuntutannya. Iya, iya. Ya, Oke, oke. yang dihadapinya itu kan makhluk hidup gitu ya. Kalau tanaman itu. Iya, iya. Ya, menarik ini Bu. Saya lihat Ibu hafal sekali gitu ya. Bojong Picong ini dari awal pendirian itu tahun berapa itu? 2006. 2006. Berarti Ibu termasuk katakanlah tim pendiri mungkin gitu ya. Iya. Tim pendiri merintis sekolah ini dari awal Iya. gitu. Dan dulu itu kalau nggak salah 2006 itu belum terlalu dikenal SMK ya Bu ya. Belum. Bener ya. Belum. Jadi tantangannya selain sekolahnya yang baru juga orang belum tahu nih SMK itu seperti apa Iya, gitu ya. itu. Makanya tadi anak-anaknya ada yang sudah bekerja, ada yang sudah Iya. lama tidak sekolah, tiba-tiba Ibu ambil gitu kemudian ajarkan gitu ya. Nah ini Ibu, kenapa Ibu mau repot-repot seperti itu? Saya pertanyaannya itu dulu deh. Pertama ya, saya udah dapat SK Pak. Iya, iya. Saya dapat SK duluan. Jadi ini memang tugas saya. Kedua, saya ditempatkan ini di tanah kelahiran sendiri. Oke. Ya, jadi motivasi saya juga untuk memajukan daerah tentunya. Oke, sense of belonging. Iya, kayak gitulah Pak. Iya, iya. Iya. Oke, jadi betul-betul Ibu merasakan gitu ya Iya. tantangan di awal itu Iya. membangun SMK. Membangun, kemudian bagaimana kita membujuk peserta didik, terus memberikan pengertian kepada orang tua. Orang tua tuh dulunya tahu begini, SMK ini sama enggak dengan STM? Iya, Gitu iya. ya, sama dengan STM enggak? Ya seperti itu kata saya itu kejuruan. Cuman kalau STM yang terkenal di sini kan kayak permesinan, yaitu mereka khawatir takut nanti kalau tawuran gimana katanya. Enggak kok, beda jurusannya. Kita di sini karena banyak lahan pertanian juga ya, potensi tinggi dan mayoritas di sini sebagai petani. Jadi kita bikinnya di sini sekolah pertanian. Saya bilang seperti itu, baru masyarakat tahu. Oh berarti enggak bisa mantuan nyawa gitu ya, bisa mantuan nyawa. Oh bisa kata saya tuh. Saya bahkan bisa jadi lebih produktif mungkin. Iya, Dari apa? Kalau sesuai disiplin ilmu mungkin ada semacam inovasi atau semacam hal seperti itu ya. iya, iya. Jadi memang apa tadi? Yang paling inti itu adalah karena memang di sini potensinya pertanian semua Iya, gitu ya, Bu. betul. Makanya dibikin sekolah Pertanian. negeri pertanian Iya, awalnya gitu iya. ya. Ternyata pas berjalan jadi nambah yang lain. Oke, Iya. oke. Sebetulnya awal sekali itu di sini mau pertambangan, Pak. Bukan pertanian. iya. Awalnya sekali di sini mau dibikin pertambangan. Hanya kalau pertambangan di sini
dasarnya apa gitu ya. Nggak, ini bukan daerah pertambangan juga. Akhirnya ya para pimpinan mungkin bicara lagi. Kemudian diajukanlah SMK Pertanian. Kebetulan di sini kan ada 5 instansi pertanian. Di Bojong Picung. Di Bojong Picung ini ada 5 instansi pertanian, sehingga dengan dukungan mereka SMK ini bisa berdiri juga gitu. Karena mungkin yang mau dibuka adalah jurusan pertanian, 5 instansi di sini juga instansi pertanian. Oke. Gitu. Jadi ada katakanlah support sistemnya Iya, iya gitu. apa ya, kondusif gitu ya di Iya. sini. Jadi nanti melahirkan apa anak-anak yang lulusan pertanian, kemudian ada juga dinas-dinas di sini. Itu kalau berkolaborasi dengan masyarakat yang juga banyaknya petani, Iya. nanti hasilnya bisa lebih optimal di sisi pertaniannya, Bu ya. Iya. Kalau pertanian ini fokus di kalau di Bojong Picung saya lihat kan banyak yang sawah atau padi gitu ya. iya. Itu fokus di situ atau ada diversifikasi yang lain? Ya. Awalnya kita fokus di padi, Pak, karena di sini memang pusatnya padi. Kita punya BPBP ya, Balai Pengembangan Benih Padi, yang di sana tuh. Nah, dengan melihat ke sana, sekolah udah aja di sini pengembangannya benih padi, sehingga dari mana-mana yang mau belajar tentang padi itu bisa ke SMK. Nah, kita sudah merintis itu perizinannya untuk produksi benih, kemudian juga kita kerjasama ya dengan para penangkar padi yang sudah ada terlebih dahulu, termasuk juga dengan 5 balai pertanian yang ada di sini. Gitu. Mengingat lahan yang kita miliki memang belum banyak ya, belum luas itu. Lahan sekolah. Iya, terutama lahan sekolah. Lahan sekolah ini sangat terbatas sekali. Jadi ini tantangan juga bagi kita ya. Kita ingin memproduksi benih padi, tapi lahan sawah yang dimiliki sekolah juga sedikit. Nah, akhirnya kita bikin MOU dengan para penangkar juga dengan para petani. Bagaimana supaya memenuhi syarat untuk luasan lahan produksi benih itu. Nah, sekarang setelah dilihat juga, apalagi jurusan yang lain sudah ada di sini sudah banyak, kelas-kelas juga sudah banyak, lahan semakin terseret. Saya punya gagasan lain yang muncul ya, ini tantangan memang. Untuk pengembangannya saya mau ke kultur jaringan, karena kultur jaringan itu tidak memerlukan lahan yang terlalu luas. Cukup satu ruangan kelas lah, seperti itu udah cukup pengembangannya. Dan saya juga lihat prospek ke depannya. Ini untuk pengembangan penjualan ke bisnis siswanya juga gitu bisa jalan, Pak. Iya benar sih. Kalau saya lihat kan sekarang lagi musim urban farming gitu ya. Iya. Kayak kalau urban farming kan kesannya itu lahan sedikit di urban terus tapi tetap bisa bertani. Mungkin ke arah sana ya Bu ya atau? Iya, ke sana juga bisa. Dan saya juga coba setting ini untuk bisnis kultur jaringan sehingga siswa itu nanti bisa melakukan sendiri di rumah, ya, bisa memanfaatkan kemampuan mereka dengan alat-alat yang terbatas yang ada di rumah. Kalau lihat standar industri, memang itu sangat berat. Alat-alatnya juga mahal gitu ya. Kalau lihatnya standar industri, tapi kita coba dari standar rumah tangga supaya bisa dijangkau dan dilaksanakan oleh siswa. Nah, apalagi dengan pandemi sekarang kan siswa sudah mulai BDR lagi ya Pak ya. Banyak di rumah. Banyak di rumah. Kadang bingung kita kalau mau praktek ini bagaimana. Nah, siswa nggak praktek. Nah, kita bisa lari ke urban farming tadi ya. Siswa juga bisa nanam, ada kayak program farming family gitu, nanam dengan keluarga. Ya, siswa dibekali dari sekolah benih, karena mereka juga kan sudah diajari bagaimana proses untuk budidayanya. Kita tinggal memberikan benih, silakan dipelihara sampai panen, nanti panen diperlihatkan ke sekolah untuk dinilai. Itu tapi manfaatnya bisa diambil oleh keluarga. Itu jadi model pembelajaran saat Iya, ini ya Bu. Iya. Jadi jangan sampai ya dengan masa seperti sekarang pembelajaran terutama praktek terhenti gitu. Oke, luar biasa. Kalau dilihat-lihat Bu, dari awal pendirian sekolah ini gitu sampai sekarang, tentu saja banyak perubahannya ya. Selain tadi jumlah jurusannya gitu ya. Nah, kalau menurut Ibu sendiri, seperti apa sih? Sesignifikan apa sih perubahan di sini? Perubahannya besar sekali Pak. Pertama, saya waktu penerimaan murid itu hanya 115 siswa. 115, satu angkatan. Iya, satu angkatan, satu jurusan karena baru jurusan pertama berarti ya? itu 115.
karena mungkin proses terus berjalan, banyak siswa juga yang mundur, ada yang pindah, ada yang meninggal juga ya. Akhirnya yang tersisa 95. Dari Waktu angkatan pertama itu dari 115. Nah, kalau dilihat sekarang kan jumlahnya sudah 1.700-an ya. Bapak bisa hitung sendiri berapa persen itu. Luar biasa. Iya, iya. Jadi oh iya, saya tahunya kan sekarang Bu ya, karena saya baru di sini. Kalau sekarang dilihat dari luar ini salah satu sekolah favorit mungkin ya, seperti itu. Tapi ternyata dulu seperti itu, luar biasa. Iya. Bahkan untuk belajar juga dulu sebelum punya gedung sendiri kita belajar ikut di MTS Muslimin, Mbak. Bangunannya pinjam di sana, dilaksanakan setelah duhur. Siang berarti. Siang. Okay. Ya, ketika MTS Muslimin mau ada pengembangan lagi, itu kita pindah ke SMP negeri. Pindah lagi. Itu siang pelaksanaannya. Nah, setelah kita punya bangunan, ada 2 bangunan, baru bisa pindah ke sini. Kemudian nambah 3 bangunan dan sampai sekarang bertambah terus sampai ke selatan. Sekarang sudah berapa hektar ya Bu ya? Lahan di sini. Kalau luas lahan itu tetap ya dari dulu. Oh memang segini, cuman pembangunannya yang nambah. Ya, Oke. Pembangunannya yang nambah. Iya. Iya, teman-teman alumni kalau mungkin yang angkatan pertama lihat Bu atau nonton. Iya, gitu. pasti tahu. Sekarang angkatan pertama itu. Sekarang sudah luar biasa dan ini guru kita nih Bu Betty dari awal merintis nih luar biasa sampai sekarang beliau masih tetap aktif ya. Dan ternyata inovasi-inovasi juga saya lihat banyak yang berubah ya Bu ya dari model pembelajaran seperti tadi gitu. Ya, karena kan sekarang ini kalau saya sedikit ini Bu lihat di internet gitu. Sekarang itu pertanian lagi musim-musimnya ya Bu ya. Iya. Lagi orang hobinya planting, kemudian banyak yang apa sih bibit-bibit kecil dijual itu kecil-kecil tapi lebih mahal gitu ya Bu ya. Iya. Jadi mungkin sekarang prospek atau arah pertanian memang ke sana Bu arahnya ya. Bukan seperti dulu yang produksi massal atau seperti apa. Iya. Karena diharapkan ini semua orang kan produktif ya. Jadi semua orang bisa melakukan. Kita tidak terpaku dengan luas lahan yang kita miliki. Jadi dengan lahan yang sedikit, bahkan di rumah kita yang tidak punya lahan pun bisa mengerjakannya. Gitu. Tapi bernilai jual. Itu karena di SMK juga di sini kita ada pelajaran kewirausahaan kan ya Pak ya. Sehingga siswa itu apabila lulus dari SMK, selain dia bisa menjual kompetensinya, dia juga bisa menghasilkan produk yang bisa dijual. Harapannya seperti itu. Saya secara pribadi ya mengajarkan kepada siswa apapun yang harus kita hasilkan itu harus bagus dan memiliki nilai jual. Jangan cuma nilai seni. Gitu. Seni harus bisa diuangkan. Iya, kalaupun seni harus bisa diuangkan. Harus bisa dimonetize ya. Iya. Oke Bu, seru nih bincang-bincang kita nih. Mudah-mudahan supaya bisa lebih dekat lagi dengan Sniper khususnya dengan Ibu nih. Salah satu rekan atau mungkin guru senior saya. Sekarang saya di sini senior Pak. Di pertanian ini dan insya Allah nanti teman-teman guru yang lain juga kita akan undang juga Bu. Kita akan ajak ngobrol supaya lebih terekspos lagi gitu ya. Potensi di sini dan yang lainnya. Oke, closing statement Bu, kesan pesan hal-hal lain untuk bisa disampaikan selama di sini seperti apa? Berdasarkan pengalaman saya di sini ya. Jadi intinya kita harus tetap bekerja keras, ikhlas, tapi juga harus menghasilkan untuk masa depan kita. Iya. Kerja keras, kerja ikhlas, tapi juga harus menghasilkan. Indikatornya adalah hasil, output yang kita dapat dari itu ya. Tapi hasil itu relevan atau seiring dengan apa yang kita kerjakan. Iya. Luar biasa itu pesannya karena ini juga salah satu kerja keras senior nih kan sampai sekarang ya. Tim ya, kita kerja keras tim semua. Tim pendiri dulu dan itu luar biasa seperti itu perjuangannya. Oke, terima kasih Bu perbincang-bincang kali ini. Kesempatan lain kita ngobrol lagi Bu ya, Insya Allah. Terima kasih juga kesempatannya. Ya, mudah-mudahan yang kita bicarakan banyak bisa diambil manfaatnya. Amin. Sekian kita tutup saja dengan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.